Oke, lanjutannya tadi kan kita udah bahas tentang present value, di mana kita ngitung dulu untuk investasi hari ini, apakah ke depannya baik atau enggak. Tapi saran saya kalau saham sih high risk ya. Biasanya kita mainnya sih cepet gitu ya, nggak nungguin dividen karena menurut saya biasanya dividennya lebih rendah dibanding em, apa ya? Misalkan kita investasinya 700 700 kalau juta terlalu besar ya. 700.000 deh. Nah, kalau dimasukin ke deposito itu kira-kira berapa? Misalkan kita mainnya di 10 juta deh. 10 juta. Nah, kira-kira kalau dimasukin ke deposito itu 4% tiap tahun yang dijamin LPS ya. Nah, ini dijamin kalau misalkan di bawah dengan persentase LPS tersendiri. Tapi kalau misalkan di saham, misalkan kita masukin 10 juta nih, 10 jutaan untuk berapa lembar saham gitu ya. Nah, itu karena eh, tidak diketahui ya adik-adik. Kira-kira em, berapa yang kita dapat gitu ya. Tidak kita ketahui. Nah, bisa aja mungkin lebih dari 4%, bisa 6%. Tapi bisa juga lebih rendah, bahkan 2% atau 1% aja. Jadi di sini kita nggak tahu apakah kita dapat atau enggak, atau bahkan nilai kita udah investasi 10 juta jadi turun, gara-gara harga pasarnya turun. Jadi sini biasanya kalau yang memang orang kaya-kaya itu, biasanya mainnya trading adik-adik per hari. Jadi mereka trading tiap hari gitu ya. Kalau buat yang investor sih jarang. Saya investor yang ya udahlah taruh aja asal punya gitu ya. Tapi yang penting dapat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita nilai dengan itu biasanya tidak mengalami nilai inflasi yang ada. Jadi kalau adik-adik one day mau nyoba gitu ya. Sorry. Nah, misalkan adik-adik one day mau nyoba gitu ya untuk coba untuk menjadi trader gitu ya. Nah, itu harus menghitung dulu berapa kali untuk modal yang ada. Jadi, kadang juga ada saham yang stay aja seharian, pokoknya di harganya cuma 1.000 aja. Nggak ada naik atau turunnya. Jadi, situ kita bisa lihat saham yang memang eh, apa penjualan dan pembeliannya juga tinggi gitu. Jadi, di situ pun kita juga dilihat dari nilai nominal rupiah yang harus dibayar saham juga dari laba perusahaan. Di situ dibagi juga ke kita nih untuk pendekatannya sendiri sebenarnya pendekatan ganda yang tadi ya, di mana naik turun, naik turun, naik turun. Ya, kita nggak tahu nih kira-kira kita dapet yang mana. Nah, biasanya nggak ada tuh jarang untuk yang orang stay aja atau mungkin naik aja itu jarang. Biasanya kalau di saham itu ya begini-gini gitu ya. Karena pakai pendekatannya berganda. Nah, itu dari situ kita bisa lihat tentuinnya untuk penentuan nilai intrinsik saham sendiri bisa pakai nilai buku juga adik-adik untuk pendekatan sahamnya. Nah, untuk yang rasio harga arus kas juga. Jadi, kita bisa ngitung si rasionya juga. Adik-adik seperti kemarin ngitung rasionya sama sebenarnya untuk present maupun penilaian price earning ratio. Jadi, di mana PER ini atau kita sebut PER itu dari price earning ratio. Nah, biasanya di sini pun sama adik-adik, sama eh, present value-nya. Jadi kita kalau di PR itu nilai rasio harga nilai buku, terus kemudian rasio harga arus kas. Nah, kita bisa lihat dicek dari suatu perusahaan tersebut sama PR ini ya. Nah, kemudian kita ngitung yang kemarin, Eva. Kita ngitung economic value added, di mana kita lihat kinerja manajemennya. Apakah dia memberikan nilai tambah bagi perusahaan, apa misalkan malah ada kenaikan
Jadi kalau adik-adik lihat kemarin ya, Unilever untung karena mereka menurunkan kinerja manajemennya itu dia menurun. Orangnya tambah banyak, terus gajinya tambah besar. Akhirnya mereka mem-PHK kisaran 400 orang. Nah, akhirnya pas di besoknya lagi jadi naik. Nah, karena kita lihat juga dari hal ini, gitu ya, dari hal kinerja manajemennya apakah baik apa tidak. Misalkan kita lihat, oh ternyata nggak bagus nih manajemen. Nah, ini ketika udah di cut off, ternyata mereka meningkat untuk keuntungannya. Karena satu, nggak bayar gaji lagi, udah diefisiensikan sebagaimana mungkin untuk kinerja perusahaan yang lebih baik dari orang yang lebih sedikit itu. Jadi adanya kenaikan harga saham di situ. Nah, dari saham sendiri, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk obligasi? Oke. Nah, kita lanjut ya. Untuk penilaian obligasi sendiri. Nah, obligasi ini biasanya kalau adik-adik lihat gitu ya, itu kita istilahnya kayak investasi gitu ya. Investasi dari si pemilik yang memiliki, kalau adik-adik menonton tuh kemarin ada filmnya si ini nih, si Vino Gebastian. Nah, itu dia tentang investasi ya. Dia di saham sama Anya Geraldine kalau nggak salah kemarin. Itu dia ngejelasin juga tentang obligasi. Kita eh, punya ayam, peternakan ayam, kita taruh ayamnya satu, nanti dia balikin lagi. Nah, di sini juga sama. Jadi kita bergantung pada eh, masa depan gitu ya. Kira-kira kita udah invest nih di suatu perusahaan. Kalau ini ditahan sekian lama. Karena kalau saham kan dia nggak nahan. Jadi pasar saham itu kan kita bisa fluktuatif di mana kita bisa jual kapanpun gitu ya. Mau hari ini namanya itu trading gitu ya. Bisa cepat, bisa misalnya kita udah anggap, oh nggak udah nih, cut, udah cut, rugi, rugi. Tapi kalau misalkan obligasi sendiri, kita eh, misalkan contohnya ada suatu perusahaan, dia mau mengeluarkan obligasi untuk jangka panjang. Nah, uang kita itu nggak bisa misalkan obligasi 1 tahun, obligasi 1 tahun, ada yang bahkan sampai 7 tahun, ada yang sampai 5 tahun gitu ya, ada yang sampai 10 tahun. Nah, si perusahaan ini kita naruh uang ke dia selama itu. Jadi kita agreement selama misalkan 10 tahun kita taruh uangnya dan kita mendapatkan asumsinya setiap bulan kita ditransfer sebesar bunga yang memang mereka janjikan. Tapi mereka nggak janji ketika misalkan rugi ya kita dapat ruginya juga. Jadi di situ kita bisa lihat apakah ini menguntungkan apa enggak gitu ya. Biasanya untuk obligasi sendiri kalau kita lihat biasanya dari pemerintah Indonesia sendiri mereka punya namanya sukuk. Jadi mereka meminta untuk misalkan pengadaan untuk misalkan contoh IKN deh ya. Nah, itu kan mereka minta masyarakat yang ingin investasi bla 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 untuk ditaruh em, obligasi pemerintah gitu. Jadi di situ kita lihat sesuai arus kasnya apakah oke apa enggak. Jadi nilai obligasi itu sama dengan nilai sekarang dari seluruh bunga ditambah nilai saat ini. Jadi ketika nanti kita lihat, misalkan kita investasi 100.000. Nah, nilai sekarang itu dari seluruh bunga. Nah, kira-kira dia menjanjikan berapa bunganya? Biasanya ada 5%, 6%, 7% gitu ya. Nah, itu berarti nilai sekarang dari seluruh bunga kira-kira setahun ini misalkan 105.000 gitu ya. Karena 5%. Ditambah nilai saat ini 100.000. Ini kita hapus karena di sini. Nah, jadi nilai yang nanti adik-adik dapatkan secara totali adalah 205.000 gitu. Jadi di mana nanti setelah
misalkan adik-adik investasi di situ 5 tahun, 1 tahun gitu ya. Nah, itu uangnya tidak dapat diambil, tapi nanti mereka mengembalikannya bersama-sama dengan keuntungan dari seluruh bunga yang mereka janjikan. Itu. Jadi kalau misalkan punya obligasi, itu benar-benar harus uang dingin karena nggak bisa diambil sembarangan. Gitu. Jadi udah taken kontrak misalnya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk ngitung penilaian obligasi sendiri, eh, rumusnya nilai sekarang gitu ya, sama dengan jumlah, kalau N itu jumlah tahunnya, ini pembayaran kupon. Jadi, kalau di obligasi itu kita ngomongnya kupon adik-adik. Jadi, kupon obligasi bunga, I itu bunga ya, dari setiap tahunnya. Jadi interest kalau kita bilang bunga dari setiap tahunnya dibagi misalkan tadi ya per setiap tahunnya kira-kira berapa dibagi dua gitu. Misalkan tahun ini ditambah tahun depan bunganya berapa dibagi dua kemudian dibagi lagi untuk tingkat diskonto yang tepat dari tingkat bunga pasar. Jadi em, apa ya? Kalau kita bisa bilang berapa persen dari tingkat bunga di pasar. Jadi misalkan kalau Bank Dunia sekarang, saya nggak tahu ya dulu 8%, tapi sekarang kayaknya naik udah 11% deh, gitu ya. Nah itu nanti tergantung dengan yang ada di saham tersebut. Tapi biasanya kita udah nggak pakai ini lagi karena di aplikasi udah ada adik-adik. Jadi ini saya cuma kasih tahu aja ketika nanti misalkan ad- adik-adik cari di Google penilaian obligasi gitu ya. Nah, biasanya di AI itu mereka langsung ngitungin. Jadi kita nggak perlu susah-susah, tapi ini adalah basic dari em, apa namanya? eh basic dari untuk si persamaan perhitungan penilaian ini. Jadi rumusnya lah gitu. Jadi nilai par dari obligasi sendiri kita bisa lihat yang seperti tadi ya ditambah nilai dari obligasi yang saat ini kita present value-nya berapa. Nah, mungkin kalau ini terlalu susah gitu ya kalau kita lihatnya mungkin nanti di online masih ada contohnya. Nah, misalnya contoh nih ya, kita bisa lihat rumusnya sama gitu ya tadi P gitu ya sama dengan ini kalau kita lihat PT Makmur Jaya akan jatuh tempo dalam 20 tahun. Ingat ya, 20 tahun. Nah, dari 20 tahun sendiri, obligasi memiliki nilai nominal 1.000 dan memberikan kupon 16% per tahun. Jadi dia ngasih kuponnya itu 16% per tahun. Nah, nilai nominalnya kita masukin adalah 1.000. Nah, pembayaran dilakukan 2 kali dalam setahun. Nah, berarti dari Rp1.000 ini dikali 16% sama dengan 160. Nah, kita masukin ke yang rumus tadi, gitu ya. Dibagi dua. Karena pembayaran dilakukan 2 kali setahun. Gitu ya. Karena memberikan 16% per tahun. Tapi dibayarkan 2 kali. Berarti dibagi dua. Nah, kemudian jika asumsikan tingkat bunga pasar juga 16%, maka harga obligasi berapa? Nah, ini tadi rumusnya adalah dibagi dua karena ini melakukan 2 kali dibagi eh ini R-nya itu adalah bunga. Jadi 0,16 dibagi dua. Emang dari rumus sana. T-nya kita nggak tahu. Yang ini kita tahu 40 karena dari si T 1 tahun ini 40 itu dari harga kalau nggak salah sebentar. Nih, dari 2N. Jadi rumusnya dari yang sini ya. Jadi dikali 2N. Jadi 40 itu dari 2N. Jadi 20 kali tahunnya 20 kali 2 gitu ya. Jadi di 2N, ini juga 2N. Nah,
didapatkan adalah tahunnya satu nih karena kita masih pakai 1 tahun ngitungnya. Tapi kalau nanti adik-adik mau ngitung seluruhnya, ya nanti bisa tinggal dikalikan. Tapi biasanya kita ngitungnya per tahun. Nah, dari situ nanti dibagi-bagi, tambahkan. Nah, dapatlah hasilnya sama dengan 1.000. Maka harga obligasi yang diadakan adalah 1.000. Gitu. Jadi, dengan mengetahui besaran waktu pembayaran kupon, jadi nilai nominal dari suku bunga yang dibutuhkan, maka nilai atau harga obligasi dapat ditentukan dengan cara menentukan nilai sekarang. Jadi ini nilai sekarang yang 1.000 ini ya. Kan nilai nominalnya kita baru mau invest 1.000. Nah, pendapatan kupon setiap tahun. Nah, ini kan dapat 2 kali kupon per tahun gitu ya. 2 kali dengan dapat memberikan kupon 16% per tahun. Gitu ya. Nah, kemudian nilai sekarang dari pendapatan kupon satu dan nilai nominal 2. Jadi misalkan ini dapatan kupon satu dengan nilai nominal yang ada. Dapatlah jika tingkat bunga disyaratkan melebihi nilai kupon, maka obligasi tersebut dijual dengan harga premium. Jadi misalkan tingkat bunga disyaratkan melebihi tingkat kupon. Jadi misalkan bunganya ini 18% nih contohnya. Lebih tinggi nih daripada kupon obligasi. Makanya obligasi dijual dengan harga premium atau lebih tinggi dari nilai nominalnya. Misalkan tingkat bunga pasar itu 18%, tingkat kuponnya 16. Nah, karena bunga yang disyaratkan itu melebihi tingkat kupon obligasi, maka obligasi dijual dengan harga premium yang lebih tinggi. Misalkan contoh, kita punya inflasi, sebentar. Misalkan kita taruh di sini 16, ini kan kalau ini sama ya. Kalau misalkan nanti kita beli kuponnya itu 16% per tahun, kalau ini misalkan kita taruh di 20%, si kuponnya ini kan lebih tinggi ya daripada si tingkat bunga. Jadi obligasinya dapat dijual dengan harga lebih tinggi karena untuk bunga kuponnya ini dia persentasenya lebih tinggi dibanding dengan bunga pasar. Anggaplah kalau secara gampangnya kita punya duit 1.000 hari ini, 1.000 rupiah, tapi kita taruh di bank, nah sekarang udah nggak bisa ya. Kita dapat bunga, anggaplah 4% dari bunga pasar ya. Nah, tapi kalau kita taruh di obligasi, ternyata bunganya 6% gitu ya. Kan lebih tinggi tuh obligasinya. Nah, obligasi ini dapat eh, dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada nominalnya. Jadi misalkan kita investasi 1.000, karena, oh ini investasi ke depannya bagus nih, nggak 20% per tahun. Nah, ini berarti kita bisa jual lebih tinggi untuk nilai nominal dari yang present yang kita investasikan. Gitu. Mungkin nanti kalau udah nyoba baru paham ya, cuman nanti adik-adik bisa dibaca-baca, coba-coba. Saya pun nggak terlalu dalam untuk ini karena adik-adik masih di range umur yang belum eh, memikirkan untuk keuangan. Mungkin kalau misalkan udah bekerja, udah investasi, nah itu bisa lebih lagi. Nah, di situ juga kita bisa lihat interest rate of return atau IRR. Nah, biasanya si investor ini kita lihat nih obligasinya sampai jatuh tempo. Jadi misalkan, nah harga obligasi yang kupon 16% nih ya, obligasinya umur 20 tahun. Nah, misalkan untuk 8% itu harga obligasinya jadi 1.791. Untuk 10% jadi 1.500. Untuk 16% ada 1.000 harga obligasinya dan seterusnya. Jadi ketika semakin banyak persentase kuponnya ini semakin rendah, itu semakin harga obligasinya semakin tinggi gitu ya. Misalkan contoh kalau dalam 20 tahun itu kuponnya 16%, berarti harga obligasinya 1.000 rupiah karena kita mesti nunggu selama 20 tahun. Tapi kalau misalkan persentasenya itu 24% untuk kuponnya, kita bisa lihat. Jadi tadi tuh kita bisa lihat dari tabel yang ada.
gitu ya ketika jatuh tempo. Nah, ini contohnya sebentar. Nah, untuk keterkaitan harga dengan bunga gitu ya, kita bisa lihat umurnya 20 tahun, kuponnya 16. Nah, ini kita bisa lihat, ngecek, biasanya ini ada di, adik-adik cari tabel-tabelnya aja, biasanya ada imbas hasil di situ. Nah, itu, tapi sekarang udah, harusnya udah diupdate ya, nggak, nggak kayak kemarin tuh kayak ada tabelnya mereka memang memiliki tabel tersendiri untuk harga obligasi dan bunga gitu ya. Jadi misalkan harganya 2.000 gitu ya. Harganya 1.000. Nah, ini kita bisa lihat di jangka mana aja. Jadi misalkan dari persentasenya, kemudian dari harganya. Misalkan tadi di harga 1.000, kita titik-titik aja. Dia ada di, ini kok 1.000. Oh, di sini nih. Ada di harganya di 16 em, persen. Gitu. Jadi memang ada titik-titik yang digambarkan. Mungkin kalau ini nanti lanjutan karena adik-adik nggak bukan orang ekonomi, jadi saya nggak terlalu dalam untuk itu. Nah, dan hubungan baik ya. Jadi harga ada 4 penting lainnya. Jika imbas hasil di bawah tingkat kupon, maka harga jual obligasi akan lebih tinggi dari nilai nominalnya. Tuh, jadi kalau misalkan imbas hasil, kita bisa lihat tingkat kuponnya, dia misalkan dapat berapa. Nah, harganya di bawah tingkat kupon nih tingkat kupon 16%. Ternyata dia cuman keuntungannya cuman 14% dari imbas hasil gitu ya. Nah, itu harga jualnya lebih tinggi. Misalkan contoh seperti ini ya. 8 sini gitu ya. Sebenarnya harga obligasi dari dan berbanding dengan harga kupon. Jadi nanti kita bisa lihatnya dari situ. Nah, kemudian juga dari imbas hasil di atas tingkat kupon, maka obligasi lebih rendah daripada nilai nominalnya. Contoh, misalkan persentasenya lebih besar nih, 24%. Nah, itu harga obligasinya semakin rendah gitu daripada tingkat bunga yang ada atau imbas hasil. Nah, kemudian jika hasil sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama dengan nominal. Seperti tadi, kita ngitung di Rp1.000, kupon sama imbas hasilnya sama sama bunganya itu sama 16 16. Nah, harganya akan sama 1.000 1.000, misalkan seperti itu. Dari perhitungan yang tadi. Nah, kemudian hubungkan harga hasil bukalah garis lurus. Jadi garis lurus membentuk kurva lengkung. Jadi nanti dari yang 1.700 ini sampai ke 670. Jadi kita bisa bikin lengkungan seperti ini. Nah, ini biasanya nanti ada gambar 4 penting dari si antara hubungan terbalik dari harga obligasi sendiri dengan harga yield atau kuponnya sendiri. Gitu. Pusing ya? Sama. Enggak, deng. Eh sebenarnya kalau adik-adik kalau saham lebih gampang ya karena kita bisa lihat naik turun, kita udah dibacain. Obligasi ini lebih apa ya? Tingkatnya sih risikonya ada risiko gagal bayar. Gitu ya. Jadi ini ada kelebihannya dari si saham sendiri ya. Kelebihan obligasi, tingkat keuntungan yang diperoleh lebih tinggi pada penjualan aset modal. Jadi dibandingkan dengan bunga deposito, kupon obligasi cenderung lebih tinggi. Yang saya bilang, biasanya deposito cuma 4%, bahkan sekarang 2,5 deh kalau nggak salah. Tingkat suku bunga lagi turun, 2,5 sampai 4 deh. Nah, kupon obligasi bisa sampai 7 sampai 10% gitu. Nah, surat hutang yang digunakan sebagai jaminan sehingga memperoleh pinjaman dari bank atau membeli saham di bursa efek. Jadi, adik-adik sebenarnya bisa isi obligasi juga untuk membeli obligasi di saham bursa efek gitu. Atau di aplikasi tertentu ada obligasi juga. Tapi saya nggak main di obligasi karena menurut saya
sama aja, high risk juga, nggak gagal bayar dan uang dinginnya harus lebih lama disimpan gitu. Nah, bunga kupon obligasi lebih tinggi dari tingkat suku bunga bank. Jadi memang kupon itu harus lebih tinggi kalau misalkan dan bisa memperoleh kupon secara periode. Jadi biasanya setahun itu 2 kali. Untuk per 6 bulan tuh kita dapat bayaran dari si peminjam atau si perusahaan ini. Nah, kemudian tingkat keuntungan yang diinginkan itu tergantung investornya sendiri. Jadi di pasar itu banyak membeli surat utang. Jadi ini kalau obligasi ini adalah surat utang adik-adik. Jadi misalkan perusahaan mau mengumpulkan dana, misalkan adik-adik butuh 1 miliar gitu. Adik-adik buka nih buat orang-orang invest. Nah, kita bilang kita akan bayar sebesar 5% tiap tahunnya gitu ya. Nah, itu biasanya tergantung dengan investasi, dihitung dari investor sendiri. Apakah mereka mau apa enggak. Jadi di situ adalah tingkat keuntungan yang diinginkan untuk dihitung di awal investasi dari investor sendiri. Kalau saham kan kita udah tinggal lihat hasil laporan keuangan gitu ya adik-adik. Laporan keuangan. Kalau di saham, kalau misalkan di obligasi itu kita yang ngitung sendiri untuk di awal karena mereka baru belum membuka. Mereka baru mengadakan. Biasanya memang banyak ya pemerintahan sih di obligasi. Gitu ada project A, project B, project C gitu yang kita biasanya BUMN gitu. Nah, itu yang biasa banyak atau kemarin sih ada obligasi ayam kalau nggak salah peternakan gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat juga. Nah, biasanya obligasi diterbitkan oleh pemerintah. Nah, ini saya bilang, pasti biasanya pemerintah yang sudah pasti terjamin. Jadi, kalau obligasi ini, kalau kita yang lain, kita nggak ngejamin. Tapi kalau pemerintahan, kita sedikit yakin lah. Mereka ketika minjam, eh, nggak hilang gitu karena pemerintahan kalau bangkrut ya kita semuanya hilang gitu ya sehingga menghilangkan kekhawatiran tentang keamanan investasi karena udah dijamin oleh undang-undang gitu jadi adik-adik bisa search aja kalau mau cari tahu lebih dalam obligasi itu ada di undang-undang biasanya memang saya sudah bilang itu banyak di pemerintahan gitu ya. Jadi pemerintah yang mau minjam nah kita secara surat hutang negara nah itu kalau adik-adik tanda kutip surat hutang negara itu banyaknya memang pemerintah gitu. Nah, kekurangannya harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga di pasar keuangan. Jadi misalkan jika suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun begitu sebaliknya. Jadi kenapa suku bunga naik malah obligasi turun? Karena orang lebih pilih deposito yang nggak ada risikonya lah. Istilahnya si bank tiap bulan ada pembayaran deposito ke kita. Dan kalau bunganya naik, saya lebih milih memang deposito yang memang uang kita nggak kurang, kemudian aman-aman aja gitu dibanding dengan em, obligasi yang high risk gitu ya. Obligasi ini bisa memiliki risiko yang gagal bayar. Jadi amit-amit ya kayak Venezuela, terus kemudian Zimbabwe. Nah, itu karena apa ya namanya negaranya pemerintahannya hancur gitu ya. Nah, obligasi kan tidak terbayar. Risiko gagal bayar itu juga perusahaan ataupun pemerintahan yang tidak mampu membayar bunga atau pokok pinjaman dari yang kita sudah pinjamkan. Jadi memang masih ada resiko gagal bayar. Sebenarnya obligasi ini juga dijual sebelum jatuh tempo gitu ya, maka akan berisiko kehilangan modal. Jadi saya bilang itu jangka panjang untuk obligasi. Jadi diwanti-wanti untuk uang dingin untuk obligasi. Kalau saham kita bisa jual cepat, tapi itu juga high risk ketika turun. Tapi kalau obligasi ini ada jatuh temponya. Jadi kalau kita ambil, kita akan kehilangan modal karena investor mengalami kerugian jika harga jual investasi lebih rendah daripada saat obligasi dibeli. Jadi misalkan kita modal 1.000, ya kita nggak mungkin dapat 1.000 lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita belum jatuh tempo, kita udah ambil. Itu di situ kemungkinan untuk kerugiannya dari obligasi atau kekurangannya obligasi.
Itu tergantung adik-adik dalam memilih. Mungkin kalau yang udah ahli investasi, mereka udah tahu banget kira-kira mereka mau invest di mana. Tapi kalau saya masih main receh-receh aja taruh deposito gitu. Saya nggak berani take risk karena ya kita nyari uang susah ya. Cuman jangan sampai hilang. Cuman biasanya masukin saat ini safe haven gitu ya, dibilangnya emas dan deposito. Tapi sekarang banyaknya ke emas gitu, karena deposito semakin turun ya uang rupiah gitu. Nah kita biasanya mainnya di situ. Tapi kalau mau coba-coba uang jajan sehari ya saham oke lah 100.000 200.000 tiap itunya kita main untuk tidak kekurangan. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Mungkin kalau ada yang bingung nanti minggu depan saya akan bagikan untuk nilainya semuanya. Misalkan yang di bawah 80 nanti saya akan kuningkan. Nah, tergantung. Misalkan nilainya 70. Bu, saya udah cukup deh nilai saya nggak usah remedial lagi. Atau misalkan mau yang nilainya 80. Silakan. Jadi nanti misalkan yang di bawah 80 bisa remedial, entah menjadi 80 nilainya. Tapi kalau yang udah nggak remet ya nggak usah remet gitu. Dan bisa dilihat nanti tugas-tugasnya apakah oke apa enggak. Insya Allah minggu depan saya udah bagikan semua dan mohon dilihat lagi untuk kehadiran adik-adik. Jadi karena kita online 30% kehadiran, 30 tugas dan kuis, 30% tugas dan kuis, 20 adalah UTS dan UAS. Jadi 30% kehadiran, adik-adik bisa cek apakah Bu saya belum download materi. Oh, saya bisa bukain lagi. Misalkan download materi kelupaan gitu. Misalkan hari ini saya kelupaan nih download materi. Nah, Bu bisa dibukain nggak download materi saya belum. Nah, itu masih saya bisa bukakan. Tapi kalau untuk Fitcon, mohon maaf karena sudah berbasis dengan sistem yang maksimal itu misalkan kita masuk jam 2.20 itu sudah di eh, itu masa absennya si LMS gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup hari ini? Oke, Tidak, baik. Bu. Oke, baik. Selamat sore. Mungkin ntar kita libur panjang ya, 16, 17, 18 gitu ya. Selamat hari libur nanti panjang. Oke, eh, terima kasih banyak. Saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Iya, Bu. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama, Ibu.